Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Mislanto dengan NIM 055 99321. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sesi 3 dari struktur data mengenai depth first search dan juga breadth first search. Nah, yang pertama itu langsung aja kita masuk ke dalam pendingannya ya. Saya sudah membuat 5 inputan, yaitu merupakan inputan dari importan atau pemanggilan dari stack list, linked list, queue, dan juga array list. Langsung aja kita masuk ke dalam public class-nya. Kali ini kita langsung akan membuat static class ini merupakan static class grafiknya ya. Dari static class yang mungkin kita namain grafik, static class grafik dan juga int jumlah dot masukin list ledger, oh sorry, yes, ledger list. Sini saya menggunakan agency list juga, di mana nanti agency listnya ini akan masuk ke dalam list di integer, karena nanti kita akan mengulasnya dari A0 sampai dengan A9. Kira-kira bagaimana caranya biar kita akan menghitung masing-masing per atau per masing-masing A-nya itu. Nanti kayak ada A1, A0, A1, A2, 3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Nanti total itu akan ada 10 ya. Dan kita ditugas untuk mencari A8, misalnya A9. Nah, selanjutnya kita akan membuat edge-nya dulu ya, teman-teman. Jadi kayak setelah kita selesai membuat ini, kita akan membuat public edge-nya. Nantinya ini berisi parent dan juga berisi child. Nah, kita tambahin aja injeksi list. Sengaja injeksi bisa kita masukin dot get kurung kayak. Tapi kita tambahkan untuk add untuk child. Cd child. Nah, ini aja. Oh, salah ya. Oke, ya. Oke, start. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat grafnya terlebih dahulu. Di sini kita masukin aja graph, lalu kita masukin sini tambah edge. Nah, nanti kita sudah aku mendapatkan int jumlah node yang dimana tadi jumlah node udah saya masukin tapi nggak di lupa. Kita akan masukin sini 0, lalu jumlah node di sebelahnya itu akan kita masukin 1. Nah, kita salin lagi, kita buat lagi di bawahnya graph, oke, tambah edge, kita masukin sini 0, 0, terus ini 2, sorry. Nah, di sini kita udah menambahkan total 10 dari edge yang kita sudah tambahkan di sini. Parentnya 0, di mana parentnya ini 0 akan bersama dengan childnya 1, lalu 0 juga dengan childnya 2, parent 1 dengan childnya 3, 1 dengan 4, 2 dengan 5, dan 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8, dan 5 dengan 9. Oke, lalu kita akan lanjut lagi di sini dengan metode baru lagi, dengan kita masukin dulu int start ya. Yang di atas ini aja sih.
Oke, kita udah membuat awalannya di sini dari stringnya total jumlah node-nya dengan parent dan child-nya. Saya akan gambarkan sedikit bagaimana kondisi dari sistem algoritma ini ya. Oke, di sini merupakan gambar sebuah dari diagram yang sudah saya buat. Di sini tuh 0 itu dianggap sebagai angka paling atas, yaitu adalah parent dari angka dari semua angka yang ada di bawah ini. Nah, 0 itu akan memiliki percabangan, yaitu percabangan pertama, ada di angka 1 dan juga angka kedua. Nah, setelah itu angka 1 memiliki percabangan lagi nih, yaitu adalah di kelas keduanya, itu ada 3, ada 4. 2 juga punya, itu ada 5, ada 6. Lalu kita lanjut ke bawah lagi, ternyata nomor 3 dan 4 serta 5 ini punya percabangan lagi nih, yaitu adalah angka nomor 7, 8, dan juga 9. Ini merupakan kelas ketiganya, seperti itu. Jadi nanti Blackbird akan, DFS itu akan mencari angka 8 itu nanti seperti ini, dari angka 0 kita ke angka 1, mengecek apakah angka 1 ini memiliki percabangan lagi kan, kayak angka nomor 3, mungkin kita akan ke nomor 3 dulu. Ke nomor 3 dicek lagi ke nomor 7, ternyata ini bukan angka 8. Lalu ini akan balik lagi ke nomor 1 lagi, karena ini bukan angka yang dicari dan dia sudah tidak memiliki child lagi kan. Lalu ke nomor 1 akan ke nomor 4, dan nomor 4-nya nanti akan mendapatkan angka 8. Nah, ke 8 ini sudah terverifikasi nih, ini merupakan sebuah child yang benar dengan yang sudah ditentukan. Sini saya akan membuat ini, mungkin tadi ada salah tidak record lagi. Nah, di sini sistem output line itu akan menghasilkan algoritma DFS. Kita akan cari DFS set terlebih dahulu kan. Nah, kita akan masukkan di sini algoritma DFS dengan graph, start, dan juga target node, dengarnya. Nah, ini kita sudah masukkan dulu nih. Kita akan masukkan ini terlebih dahulu sebelum masukin ini kan yang di atas. Kita masukin ini dulu, lalu kita akan buatkan boolean visited. Apakah nanti kita akan melakukan boolean, boolean maksudnya menggunakan kunjungan. Nanti setiap stack yang kita simpan dari angka yang ada di sini, itu nanti kita akan mengecek nih, apakah angka-angka yang dikunjungi nantinya sudah betul atau belum yang sudah diceknya. Kita menggunakan stack LIFO, yaitu stack dengan last in first out, lalu kita push dengan start, kita push terlebih dahulu, lalu kita masukin juga kondisi while. Kondisi while ini buat nanti apakah angkanya itu akan jadi kosong atau tidaknya, apakah nantinya di bawahnya masih ada child atau tidaknya. Nah, lalu kita masukin juga kondisi if, dengan kondisi ini sudah dikunjungi atau belum, nantinya jika visited dengan node sekarang atau kondisi sekarang itu sudah dikunjungi, maka akan dinilai true. Lalu kita menggunakan node sekarang. Nah, misal node sekarang itu jika kondisi sekarang misalnya angka 8 ya, node sekarang itu angka 8 itu merupakan hasilnya adalah target gitu misalnya. Nah, maka dari itu nanti kita akan menggunakan list integer, child, graph adjacency list dengan get node sekarang, dengan for integer i, child size. Nah, ini nanti kondisi ini akan menggunakan kondisi pengulangan dengan mundur gitu, dengan last in first out. Jadi kayak misal dari A3, A2, A1, maka hasilnya nanti dia akan ke 0. Dengan integral no child dan get i, hasil i-nya berapa dengan i visited dengan kondisi if, jika sudah dikunjungi dengan no child-nya, maka dia akan balik lagi ke 0 gitu. Kayak gini nih. DFS scanning A0, kita sudah push dengan child-nya itu di A0 itu ada A2 dan juga A1. Dan kita sudah push itu sudah dalam stack ya. Jadi pop mode-nya akan balik lagi ke A1, pop mode-nya akan masuk ke dalam A1 dulu ke dalam stack. Di A1 dicek ada A4 dan juga A3, lalu kita cek dulu di A3, di A3 itu ada A7. Nah, di pop mode A7 ini masukin ke dalam stack dan di device scanning-nya A7 itu ada A4 lagi. Kita balik lagi ke A4 karena apa? Karena A7 ini udah nggak punya child. Lalu kita masuk ke A4, di A4 ada A8, dan di A8 ini adalah angka yang kita cari, maka device scanning-nya adalah di A8 gitu ya. Ini kita bisa ubah misal target item misal angka 9, maka dia akan sorry kita clear dulu coba. Nah, tadi kan kita ke A8 ya, mungkin kita lanjut aja biar nggak lama dengan F scanning A2, lalu A2-nya bakal balik lagi ke A, push node-nya itu ke dalam A6 dan A5. Nah, kita cek dulu nih di A5 nih dia punya node nggak, alias punya child nggak, dan dia punya A9 nih. Maka pop mode-nya ke dalam A9 dan device scanning-nya ditemukan itu adalah 9. Seperti itu ya. Ya, oke kita lanjut aja langsung ke metode BFS. Setelah ini kita akan membuat algoritma BFS-nya. Not pinwin dengan stand. Oh, ini ada. Oke, ini ada salah nih di sini. Ada kurungnya. Kita tutup dulu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke kondisi if ya. If, kondisi if, lalu not sekarang itu adalah target atau bukan. Tadi.
dulu sistem output ini. Sistem output ini kita masukin data di kota A plus target. Oh, sorry. Ya. Target. Oh, kurungnya ada salah. Sebentar ya. Oke. Untuk masalah sudah selesai, kita coba running terlebih dahulu. Sorry, kita kira. Nanti buat fokus ini hebat ya. Oh iya, kita lupa untuk masukin satu ini guys. Oke, di algoritma BFS kita masuk dulu algoritma BFS. Oke, udah ya. Nah, kita coba running. Nah, di sini algoritma BFS datanya kita udah temukan ya, kayak ada remove node-nya. Nah, pertama itu remove node A-nya itu ada di depan dengan scanning node-nya yaitu A0 dengan node child-nya A1 dan juga A2 berada di antrian. Nah, kondisi BFS ini kita itu mencari itu dengan cara per kelas. Jadi mungkin akan saya jelaskan seperti ini. Nah, jadi pencarian itu seperti ini untuk BFS itu karena dia bagi per kelas maka dia akan masuk ke dalam A1 terlebih dahulu dan cek nih ternyata A1 ini dia punya child itu adalah A3 dan juga A4 tapi tidak akan dilanjut terlebih dahulu untuk sampai ke A7 dan ke A8. Maka dari itu setelah mereka ngecek bahwasanya A1 ini dia punya child seperti A3 dan A4 dia akan langsung ngecek di sebelahnya. Nah ini konsepnya itu adalah kelas jadi 0 itu merupakan kelas satunya dan A1, A2-nya ini konsepnya kelas 2-nya, A3, A4, A5, A6 ini merupakan kelas 3-nya, dan juga A7, A8, A9 ini merupakan kelas 4-nya. Nah, jadi seperti itu. Untuk masing-masing per kelas konsep dari BFS seperti itu. Kita akan lanjut lagi ke dalam penjelasannya di Visual Studio Code. Sebelum Visual Studio Code. Oke, lanjut di sini. Oke, di sini kita masuk ke dalam scanning node-nya. Nah, scanning node ini akan ada scanning node A. Itu scanning node A itu nanti akan berada di A1 dan juga A2. Remove node A-nya itu akan berada di depan itu A1. Dengan node child A3 berada di dalam antrian. Nah, kita ngecek dulu nih masing-masing scanning masing-masing dari per kelasnya. Itu ada A1, ternyata di A1 punya 32 child. A2 dia ada 2 child juga. Itu ada remove A3 ya. Jadi kalau misalnya itu nggak pas itu dia akan di remove. Nah, skill scanning node A3, di A3 itu ada A7. Kita akan remove node A4-nya gitu yang ada depannya. Lalu kita akan masuk ke A4, di A4 itu dia punya child nih, A8 berada dalam materialnya, tapi nggak langsung selesai. Karena apa? Karena dia akan meremove A5-nya dulu, lalu akan scanning A5-nya. Karena dia lalu akan mengecek lagi A9 berada di dalam antrean dengan juga remove A6-nya, lalu scanning lagi, remove-nya lagi, lalu akan scanning lagi, lalu akan mengecek lagi, yaitu adalah kelas selanjutnya terakhir, ada A8, scanning lalu scanning A8, data ditemukan dengan metode BFS. Seperti itu untuk penjelasan dari metode BFS dan juga BFS. Sekian dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.